Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Namun seperti biasa mengawali kegiatan kita belajar supaya apa yang kita pelajari nanti menjadi lebih bermanfaat, berguna untuk kita di masa depan. Kita awali kegiatan kita belajar seperti biasa dengan sama-sama berdoa. Maka Pak Guru langsung saja mulai kita awali kegiatan dengan sama-sama berdoa. Berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Pak Guru akan mulai pembelajaran. Tujuan kita belajar hari ini, kita akan mencoba nanti membahas operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan rasional, bentuknya pecahan. Nah, pembelajaran kita pada hari ini kita seru-seruan saja, tidak perlu terlalu tegang, karena kita akan belajar dalam mode permainan. Permainannya seperti yang kalian lihat di sini di depan, tapi actionnya nanti di ruangan ini. Nanti Pak Guru akan awali dulu belajar dengan memberikan sedikit penguatan materi melalui video. Nanti kalian simak videonya baik-baik, perhatikan. Dan setelah itu Pak Guru berikan sedikit penguatan, baru kita akan bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahan pada lembar kerja yang nantinya Pak Guru akan bagikan. Tetapi lembar kerjanya itu dijawab dalam mode permainan. Teknisnya nanti Pak Guru akan jelaskan lebih lanjut. Baik, Pak Guru punya satu pertanyaan singkat ini. Misalnya ada salah seorang di antara kalian, Harry misalnya. Harry punya setengah potong kue. Kemudian diberikan lagi setengah potong kue yang sama oleh ibunya. Kalau digabungkan kira-kira jadi berapa? Ini Harry punya setengah potong, ditambah lagi setengah potongan yang sama dari ibunya. Kalau digabungkan jadi berapa kira-kira? Jadi satu atau jadi berapa? Ini Harry punya setengah potong ini. Kemudian ditambahkan lagi dengan potongan yang sama bentuknya. Kalau digabung menjadi berapa? Jadi ini kamu punya setengah ini, potongan kue ini setengah. Kemudian ditambahkan lagi ukurannya sama setengah. Kira-kira kalau digabung jadi berapa? Jadi 4/4. Ada yang lain? Harry, kamu punya pizza misalnya ini setengah. Pizza itu bentuknya seperti lingkaran, tapi kamu punya setengah. Kemudian ditambahkan lagi yang bentuknya sama. Kalau digabung itu menjadi berapa bagian? Jadi berapa? 2/1. Ada yang lain? Nah ini misal Pak Guru contohkan. Ini setengah bagian, ini setengah bagian yang sama. Kalau digabung menjadi 1. 1 itu berarti gabungan dari setengah yang ada ditambahkan lagi setengah menjadi 1 bagian utuh. Atau ini 1/2, ini 1/2 digabung menjadi 2/2 dong. 2/2. Itu gambarannya. Nah, lebih lengkapnya lagi, silahkan diperhatikan Pak Guru siapkan video pembelajaran. Hanya sebentar saja.
tolong disimak dengan baik ya. Nah, ini. Diperhatikan baik-baik apa yang dijelaskan di dalam video ini, karena ini akan membantu kita nanti menyelesaikan permasalahannya. Kali ini kita akan membahas bilangan pecahan, khususnya penjumlahan dan pengurangan pecahan. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan sudah pernah kita pelajari pada waktu sekolah. Namun, karena terjadi kesalahan dalam hitungan tersebut, 2 ditambah 1/2 sama dengan 2/4. Ini didapat dengan cara menjumlah kemudian mengambil cara ini tidak tepat. Mari kita perhatikan instruksi berikutnya. Menjumlahkan pecahan dengan cara ini adalah cara yang salah. Dapat kita lihat di gambar ini. Gambar yang pertama kita ibaratkan 1/2. Lalu gambar yang kedua kita ibaratkan 1/2. Jika digabungkan keduanya maka akan menjadi satu persegi panjang yang utuh. Atau pecahannya dinyatakan dengan 2/2. Lalu bagaimanakah cara yang tepat untuk menghitung pecahan? Sebenarnya bisa. Anda lebih mudah dalam mempelajari penjumlahan dalam pecahan menjadi sama. Ya, sambil diperhatikan videonya. Contoh pertama adalah 2/4 ditambah 1/4. Dari soal ini ada mati atau menjadi 4. Jika dinyatakan dalam gambar maka akan menjadi 1. Di sini 2/4, artinya kita akan masih 2 bagian. Kemudian di sini 1/4. Jadi ada berapa bagian di hasilnya? Nomor yang kedua, 3/6 ditambah 2/6. Kemudian berapa ya? Berarti ya, 3/6. Ini akan masih 3/6. Kemudian 2/6 ditambahkan di sini ya. Maka kita akan menambahkan 3/6 ditambah 2/6 sama dengan hasilnya adalah jadi kedua contoh soal tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Penjumlahan pecahan-pecahan yang berbeda sama akan menghasilkan suatu pecahan yang jumlahnya merupakan hasil penjumlahan pembulan dari pecahan tersebut. Jangan berikutnya tetap atau tidak perlu dijumlahkan. Bagaimana dengan pengurangan? Hai Sobat Prima Edisoft, jangan lupa subscribe dan like channel ini ya. Halo Sobat Prima Edisoft, ini Pian. Kali ini kita akan membahas operasi bilangan pecahan, khususnya penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan sudah pernah kita pelajari pada waktu sekolah dasar. Namun, kadang terjadi kesalahan dalam penghitungan tersebut. Sebagai contoh, 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 2/4. Menjumlahkan pecahan dengan cara ini adalah cara yang salah. Dapat kita lihat di gambar ini. Yang kedua, kita ibaratkan 1/2 juga. Jika digabungkan keduanya, maka akan menjadi satu persegi panjang yang utuh. Sebaliknya bisa, Anda lebih mudah dalam mempelajari penjumlahan dalam pecahan adalah 2/4 ditambah 1/4. Dan soal ini dapat kita mati akan menjadi 4. Jika dinyatakan dalam gambar, maka akan menjadi 4. Ada berapa bagian di hasilnya? Maka 2/4 ditambah 1/4 sama. Nomor yang kedua, 3/6 ditambah 2/6. Kemudian berapa ya?
Dia pernah. Jadi kita akan mengakhiri kemudian kita akan menambahkan 3/6 kalau 2/6 sama dengan ternyata hasilnya adalah 5/5. Jadi kedua contoh soal tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Penjelasan keterangan kesalahan berbeda sama akan menunjukkan suatu kesalahan dan penilaian tentang hasil penjelasan pemilihan dari masing-masing soal tersebut. Yang berikutnya tetapi atau tidak perlu dijelaskan. Bagaimana dengan pengurangan? Ya, itu tadi gambaran materinya. Jadi kesimpulannya tadi kalau kita perhatikan video yang tadi itu, ternyata kalau menjumlahkan pecahan itu syaratnya harus memiliki penyebut yang bagaimana? Yang sama. Kalau belum sama, maka tidak bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan langsung. Harus disamakan dulu. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, bagaimana cara menyamakan penyebutnya, kalian sudah pelajari sebelumnya. Maka syarat yang tadi itu harus dipenuhi. Menjumlahkan maupun mengurangkan pecahan, itu syarat utamanya adalah harus memiliki penyebut yang sama. Kalau penyebutnya sama, baru boleh langsung dijumlahkan. Tetapi yang dijumlahkan itu adalah pembilangnya saja atau bilangan yang posisinya di sebelah mana. Kalau pembilang di sebelah atas. Kalau yang di bawah itu ingat namanya penyebut. Jelas ya? Nah, kalau sudah paham seperti itu, sekarang Pak Guru akan coba mulai untuk permainannya. Namun diperhatikan dulu nanti di dalam LKPD ini, di dalam lembar kerja kalian ini, itu ada petunjuk yang harus dibaca dengan baik. Bagaimana atau apa saja yang perlu kalian kerjakan sampai nanti berakhir pembelajaran. Pak Guru jelaskan secara singkat saja. Yang pertama, nanti masing-masing kelompok ini akan menunjuk satu perwakilan dulu. Jadi ada 5 orang yang bermain. Kelompok 1 sampai kelompok 5 silahkan menunjuk 1 orang dulu. Yang lainnya akan mendiskusikan soal yang diperoleh teman kalian nanti. Nanti misal pemain pertama silahkan tinggal diklik spinnernya di depan itu. Kalau muncul angka 3 berarti dari posisi awal di sana ada posisi start, silahkan bergeser sejauh 3 langkah. Kalau dapat angka 2 berarti bergeser sejauh 2 langkah, ya. Nah, begitu kalian sudah sampai pada posisi sesuai dengan yang ditunjukkan oleh spinner itu, misal dapat angka 3, maka posisinya bergeser 3 langkah dari posisi awal. Misalnya sampainya di Selaparang, misalnya di posisinya di Selaparang. Di Selaparang itu ternyata ada permasalahan di sana. Ada soal. Silahkan nanti misalnya kelompok 1 yang dapat posisi di Selaparang, maka tulis soal yang ada di sini tuh dan diselesaikan. Begitu juga dengan kelompok 2 dan seterusnya. Setelah kelompok 1 sampai kelompok 5 bergerak, ulang lagi sampai proses berakhir. Nah, ketika nanti kalian menemukan atau berada di posisi reward misalnya atau hadiah, nanti ada kartunya di sini. Silakan diambil kartunya, baca keterangannya. Kalau misalnya di sini ada soal, nah keterangannya di sini maju 2 langkah dengan menjawab soal. Kalau soalnya bisa dijawab, maka silakan langsung bergerak ke langkah berikutnya sebanyak 2 langkah. Tergantung dari posisi kalian tuh. Kemudian misalnya posisinya tepat di
penjara misalnya. Nah, yang di penjara ini harus bisa menyelesaikan atau mengambil soal dulu baru bisa berpindah ke posisi berikutnya dan seterusnya sampai posisi berakhir. Nah, setelah selesai semuanya, jawab soalnya juga sudah selesai, maka nanti masing-masing kelompok akan menunjukkan hasilnya tuh. Dari soal yang didapat itu silahkan nanti ditunjukkan hasil penyelesaiannya seperti apa. Lalu kelompok yang lain menanggapi. Jelas ya? Jelas kegiatannya sekarang? Kalau begitu silakan langsung saja Pak Guru minta perwakilan dari masing-masing kelompok satu orang untuk berdiri, bersiap-siap di posisi awal. Silakan ditunjuk satu saja temannya untuk bermain dulu. Yang lain tetap di dalam kelompok. Ya, silakan bebas siapa saja boleh. Ini Pak Guru bagikan kerjanya kelompok 1, 2 dan seterusnya. Silakan langsung perwakilan masing-masing kelompok berdiri. Di kelompok ini siapa dulu yang diminta berdiri? Nah, boleh. Siapa saja? Ayo. 1, silakan. 2, langsung satu kelompok mengirim satu orang dulu supaya kita mulai permainannya. Di kelompok ini siapa? Ayo siapa saja boleh untuk bergerak saja untuk berpindah. Nanti yang lain berdiskusi menjawab soalnya, silakan. Ayo langsung kelompok 1, 2, 3, 4, 5 langsung berdiri satu orang. Siapa saja? Nah ini kamu berdiri. Ayo berdiri. Ini satu orang, silakan untuk bermain. Boleh. Ini siapa? Boleh Heri, silakan bersiap di sini semuanya ada di posisi start. Langsung di sini. Ini tidak perlu dibawa di. Nah. Oke. Sini semuanya kelompok 1, 2, 3, 4, 5 posisi awal di sini. Ayo. Baru 1, 2, 3, 4. Yang ini belum. Siapa wakilnya? Oke. Silakan semuanya berada di posisi start dulu. Baik. Mana lagi? Tinggal satu kelompok. Baik. Nah, sekarang untuk menentukan siapa yang main duluan, kita pakai ini saja ya. Kita pakai spinner, siapa yang main duluan. Yang muncul angka berapa, itu yang akan main duluan ya. Baik, kita coba sekarang kelompok berapa yang muncul di sana. Itu yang akan main duluan. Nah, kelompok 1 yang di sini duluan. Silakan Heri, bisa langsung mulai. Jadi langkahnya silakan Nah, silakan diklik dulu di sini. Oke. Nah, diklik saja di sini sekali. Nah, oke. Nah, berarti maju 3 langkah. Silakan dari posisi start silakan bergerak ke sini 3 langkah. 1, 2 berarti di oke. Apa di sini? Rewards. Berarti ambil kartu 1. Silakan ambil kartunya 1. Kartu reward mana dia? Nah, ini kartu reward. Silakan ditulis, bawa ke kelompoknya dulu. Tulis soalnya silakan isi di LKPD. Selanjutnya silakan kelompok berikutnya. Boleh berurutan di sini. Nah, di sini tetap. Nah, yang lain silakan tulis soalnya ini dan didiskusikan. Silakan yang kelompok 2 langsung. Heri tetap di sini menunggu giliran. Ya. Baik. Lalu. Kelompok sana siapa? Oke. Dapat 1 langkah, berarti silakan. Apa di sana? Posisinya selaparan. Silakan kelompok di sana dicatat soal yang ada di bagian kotak selaparang itu. Ambil soalnya, silakan ditulis. Mana dia selaparang?
Nah, ini. Selanjutnya silakan kelompok yang ini. Boleh? Ditutup dulu. Oke, silakan. Oke. Terus tekan. Ya, 5 langkah. Silakan bergerak 5 langkah, berarti sampai mana? Di Ketangga. Ya, silakan. Soal yang ada di kota desa Ketangga itu silakan ditulis. Pemain berikutnya silakan. Berarti di posisi pertama. Di mana? Selaparang. Silakan diambil soalnya dulu ditulis. Nah, ini. Masih ada satu kelompok lagi? Ya, silakan. Ya. Nah. Ya, maju 4 langkah. Di mana? Masuk penjara. Ambil kartu untuk bisa keluar dari penjara, silakan diambil kartu soalnya dulu. Mana bebas? Nah, keluar dari penjara, silakan. Oke. Selanjutnya silakan kembali kelompok 1 lagi. Ya. Dapat berapa langkah dari posisi tadi? Ya, maju 2 langkah. Tadi di mana, Heri? Nah, sekarang ke Ketangga. Silakan kelompoknya tulis soal yang ada di kolom atau di kotak Ketangga itu. Ya, terus pemain berikutnya langsung. Nah, ini Ketangga. Nah, ini. 5/8 ditambah 1/2. Gampang. Tulis soalnya di sini. Tulis soalnya. Ya, silakan dipindahkan soalnya dulu nih. Nanti diselesaikan bersama. Soal yang ini. Reward, ambil kartunya 1. Oke. Nah, silakan diberikan kepada anggota kelompoknya. Selanjutnya silakan langsung. Kalau semuanya sudah sampai garis atau posisi terakhir, maka permainan berakhir dan dilanjutkan dengan menyelesaikan setiap soal yang diperoleh tadi. Tiga langkah. Tadi posisinya di mana? 3 langkah. 1, 2, 3. Kuis, berarti ambil 1 soal kuis. Mana dia? Kartu kuis. Ya, silakan. Langsung diberikan kepada anggota kelompoknya untuk dicatat dan didiskusikan. Lanjut terus. Langsung saja kelompok berikutnya. Di bukunya di sini. Satu langkah saja. Berarti cukup 1 langkah. Di mana tadi posisinya? Nah, sekarang di kota desa Batman, dusun Batman. Ambil soal yang ada di sini. Jangan sampai keliru mengambil soalnya ya. Terus silakan langsung bergerak. Kalau sudah gantiannya langsung.
Siapa kira-kira yang akan lebih dahulu menyelesaikan perjalanannya sampai garis akhir ini? Ya, 5 langkah dari posisi sebelumnya, silahkan bergeser. Nah, apa di sana? Parkir bebas, silahkan ambil kartunya, ada di sana. Ya. Lanjut. Siapa yang akan duluan selesai? Iya, 5 langkah dari posisi sebelumnya. Tadi posisinya di mana, Heri? Di Ketangga. Bergerak 5 langkah. 1, 2, 3, 4. Mekarsari. Nah, silakan ditulis soal yang ada di kota Mekarsari. Selanjutnya silakan. Langsung saja bergerak cepat supaya siapa yang duluan mengakhiri perjalanannya akan kelihatan nanti. Dua langkah, silakan. Di Ketangga, silakan. Soal yang ada di kotak Ketangga itu silakan dicatat dulu. Ketangga. Nah, baik. 1 langkah saja maju. Parkir bebas, silakan. Lanjut. Lebih cepat lagi supaya perjalanannya langsung cepat selesai. Oke, dapat 4 langkah. 4 langkah, silakan berpindah dari posisinya 4 langkah sampai ke Batu Bagus, BTPS. Silakan ditulis soalnya, ada di sini. Tiga. Tadi posisinya di mana? Oke. Berpindah 3 sampai di Suela. Posisinya ada di Suela sekarang. Sudah ditulis soalnya? Yang di kotak Suela. Posisi terakhirnya. Nah, terus silakan. Nah, oke. Nah, lama-lama bisa semua nih pakai laptop terus. Sayang sekali hanya 1 langkah. Di Cempaka, silakan, posisinya sekarang ada di Cempaka. Mana soalnya? Cempaka kotaknya. Oke, lanjut terus. Tiga langkah. Kuis. Oh ya, silakan ambil kartu kuis. Empat langkah. Sampai di Bila Kembar.
Ada di bila kembar. Silakan soalnya diambil. Bila kembar mana? Ya, silakan diambil soalnya dulu. Nah, di sini dicatat dulu soalnya ini. Bila kembar. Hanya satu langkah saja. Suntalangu. Iya, 5 langkah. Posisi terakhir di SMPN 1 Suela. Oke, baru selesai satu kelompok. Kalau sudah sampai di SMPN 1 Suela, silakan kembali ke tempatnya. Kemudian diskusikan soal-soal yang diperoleh tadi. Hanya satu hari. Ada di mana sekarang? Di Suela. Silakan ambil soal atau tulis soal yang ada di kotak Suela. Lanjut. Tinggal 4 orang yang belum menyelesaikan perjalanannya. Lima langkah. Sampai di mana? Bila kembar. Posisinya di bila kembar. Soalnya mana? Sudah ditulis di lembar kerja. Ini belum. Lima langkah. Tadi di Suntalangu silakan bergerak sampai di Suela. Nah, lanjut terus. Kelompok siapa? Harry terus. Sudah berakhir yang tadi kelompoknya. Sudah. Silakan didiskusikan ini soalnya yang sudah ditulis ini. Satu kelompok. Nah, waktu kita tinggal sebentar. Berapa? Satu langkah. Kelompok 1 dapat berapa soal? Oke, kelompok 2. Kelompok 3. 4. Oke, silakan. Balik langsung kalau sudah. Sudah diskusikan apapun. Ini dapat berapa soal ini? 5. Ya, didiskusikan. Nanti disampaikan di depannya. Martin sudah sampai? Oke, silakan. Langsung kembali ke kelompoknya dan diskusikan. Kenapa? Guru, kalau kelompoknya tidak sama yang dikalikan. Terus 4 kali 6 terus kembali ke sini. Siram. Ini kali ini berapa? 7 kali 6. Sudah? Sudah selesai nih? Loh, kan sudah. Ya. Kenapa? Yang mana?
Yang dilewati dulu. Dilewati dulu. Oke. Semua sudah menyelesaikan perjalanan sampai posisi terakhir. Silakan selanjutnya didiskusikan dulu. Dijawab juga. Ya, enggak apa-apa. Dijawab dulu. Ya, silakan didiskusikan dulu soal yang diperoleh. Nanti Pak Guru minta masing-masing akan menyampaikan hasil diskusinya. Berapa soal dapat ini? Nah, oke. Sudah berapa soal yang selesai ini? Ini. Nah, hasilnya ditulis di sini ya. Hasilnya ditulis di sini. Karena nanti dicoba sampaikan. Nggak apa-apa, nggak usah. Yang penjumlahan iya. Iya. Oke, bagus. Sudah? Yang penjumlahan pengurangan sudah? Oke, sudah ya? Bagus. Ini yang penjumlahan pengurangan mana? Penjumlahan pengurangannya belum. Nah, coba didiskusikan dulu yang penjumlahan dan pengurangannya dulu ya. Hari penjumlahan dan pengurangannya dulu difokuskan ini. Sudah? Penjumlahan dan pengurangan. Oh iya. Sudah selesai nih? Nah, ini dulu ya. Cukup yang ini dulu, yang penjumlahan pengurangan ya. Baik. Ya, ternyata luar biasa tadi. Kalian sudah mengikuti permainannya dengan baik, sudah mendapatkan beberapa soal selama dalam perjalanan dan sudah didiskusikan. Maka selanjutnya kita akan mendengarkan bersama, menyaksikan presentasi dari salah satu kelompok yang sudah menyelesaikan soalnya. Karena itu silakan langsung saja kelompoknya Martin dan Hairul Fatihin, Pak Guru minta supaya maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Seperti yang kemarin, hasil lain-lain yang kamu kerjakan menggambar, teman 3/5 ditulis 3/5 di bukumu. Kenapa bengong? 3/5 ditambah 1/10. Nah, ini kan belum sama ya. Coba sama dengan kalikan yang di sini, yang di bawah ini. Ya, tulis di bawah dong. Kan posisinya di bawah. Nah, yang penjumlahan saja dulu, penjumlahan saja. Nah, kamu saja yang maju dulu sebentar ya. Hanya menuliskan saja. Ini sudah benar. Yang disampaikan sedikit ini per ini sama dengan. Kenapa dia begini? Dari mana 16? Dari mana 16? Nah, itu ya. Ditulis hanya 2 soal saja, penjumlahan 1, pengurangan 1 ya. Biar ada 1 dari perempuan, 1 dari siapa saja boleh ya. Biar kita cepat selesai nih. Oke. Nanti 2 soal saja yang ditulis ya. Sudah ya? Ayo, siapa yang nulis? Siapa yang nulis? Enggak, ya kan? Oke, siapa? Ayo, biar cepat selesai, waktu kita mau habisin. Ayo. Ya, kamu jelaskan saja. Ini kan karena tinggal dikalikan saja. Ini kan belum sama, ini kan 8. Nanti menurutnya di 16. Jadi penyebutnya sama kan. Yang di atas dikalikan secara silang 5 kali 2. Paham kan? Nah, siapa ayo? Ya, langsung aja, langsung.
Kalian yang akan maju menyampaikan hasil diskusinya akan dituliskan di depan. Tolong diperhatikan dan dilihat hasilnya, nanti dikomentari. Silakan. Kelompok 3 ya, silakan. Ya, ada dari kelompok 3 yang akan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Nanti tolong diperhatikan dan dikomentari. Silakan. Ayo langsung di depan. Silakan. Ditulis saja, ditulis dulu. Ditulis saja dulu. Oke. Aku kasih jalan dulu, kasih. Pak Guru, Soalnya mana? yang kurang Yang mana? Nomor 2. Ini sama atau belum nih? Belum. Harus disamakan. Jadi berapa kira-kira kalau mau disamakan? Nah, coba ditulis dulu. Ya, tulis dulu. Silakan kelompok 3. Karena sebentar lagi dua ini saja ya. Ya, penjumlahan dan pengurangan. Silakan. Baik, yang lain silakan boleh memperhatikan apa yang dituliskan atau disampaikan oleh kelompok 3. Silakan, langsung di depan saja. Bersiap-siap nanti kelompok yang lain juga untuk menyampaikan hasil diskusinya. Jadi nah, Oh ya. misalnya terlalu beli dikali. Nah, kalau ini kan tinggal dikali silang. Yang di depan ini kali ini, yang di belakang dikali begitu. Buat bagi balik untuk kali jika 20 terus itu mau kebagi Sudah disamakan penyebutnya ini. Nah, setelah disamakan baru diselesaikan pengurangannya. Jadi berapa? 19. Ya, cukup sampai di sini tidak apa-apa. Bau terbagi satu yang ditulis Satu penjumlahan, satu pengurangan. Boleh. Apa-apa. Ya, ini diikuti saja langkahnya seperti ini, ditulis ini. Ya. Karena sudah berani pertama kali maju. Selanjutnya silakan kelompok Martin. Spidolnya ada di. Yang lain juga boleh nanti memperhatikan hasil kerja dari teman kalian. Yang mana? Nah, nanti yang perkalian ini belakangan. Nanti cuma pengurangan saja. Iya. Nah, tetap di depan dulu, tetap di depan dulu.
Yang lain coba diperhatikan dulu hasil dari kelompok Martin, atau mungkin bisa dijelaskan di depan, ayo dijelaskan dulu. Dijelaskan itu bagaimana dapat 50, 18 dan seterusnya. Silakan dijelaskan kepada temannya dulu kenapa ada 50 di sana penyebutnya berubah. Yang ditambahkan 30 ditambah 5 sebenarnya 35 per 50. Baik, itu penjelasannya. Jadi karena penyebutnya tadi tidak sama, oleh teman kalian ini disamakan dulu sesuai dengan ketentuannya atau syaratnya. Baru kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan, harus disamakan dulu. Menjadi berapa? Dijadikan 50 ini. Teman kalian tadi langsung mengalihkan 5 kali 10 itu jadikan penyebut. Begitu juga yang di atas pembilangnya dikalikan secara silang sehingga mendapatkan hasil terakhir 35 per 50. Begitu juga dengan soal kedua. Tidak ada masalah? Oke, kita kasih tepuk tangan. Baik, kita sudah mencoba tadi menyelesaikan materi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan melalui sebuah permainan. Permainannya namanya cantik sekali. Apa namanya tadi? Monika, monopoli matematika. Sambil kita bermain, kita bisa belajar mendapatkan pengetahuan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, untuk lebih jelas lagi, maka pertemuan berikutnya kita akan coba perkuat lagi, perdalam lagi penjumlahan dan pengurangan, dilanjutkan lagi dengan perkalian dan pembagian pada pecahan. Namun sebelum mengakhiri pembelajaran, Pak Guru mau bertanya dulu nih, tanya dulu. Kira-kira serunya di mana atau tidak serunya di mana? Atau mungkin mana lebih seru kita pakai seperti ular tangga kemarin atau dengan yang tadi? Apakah permainan seperti ini yang langsung atau pakai ular tangga seperti kemarin? Mana yang lebih seru menurut kalian? Langsung kita jadikan kelas. Apalagi mungkin kalau bisa kita pakai lapangan lebih bagus ya. Nah, tapi kalau permainannya langsung seperti ini, maka semua harus semakin aktif. Maka insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan cari permainan yang lebih seru lagi, supaya kita lebih bisa belajar dengan menggembirakan dan pembelajaran kita menjadi lebih baik dan bermakna. Oke, selanjutnya Pak Guru mau menyimpulkan dulu, tentunya dari apa yang kita pelajari tadi. Yang pertama, Pak Guru tanya dulu, untuk menjumlahkan atau mengurangkan suatu pecahan, syaratnya adalah apa? Penyebutnya sama. Iya, penyebutnya harus sama. Kalau tidak sama, maka langkah pertama kita samakan penyebutnya dulu. Itu diingat ya. Itu berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Ketika penyebutnya belum sama, maka tidak boleh atau tidak bisa kita langsung menjumlahkan atau mengurangkan. Harus disamakan dulu. Kalau sudah sama penyebutnya, baru bisa kita lanjutkan ke operasi penjumlahan dan pengurangan. Itu kesimpulan kita. Dan pada pertemuan berikutnya, sekali lagi Pak Guru berharap kita lebih bisa belajar lebih serius lagi, dan materinya tentang penjumlahan, perkalian dan pembagian pecahan. Nanti kita akan buat permainan, mungkin permainannya seperti ini, tapi kita tingkatkan lagi model kesulitan soalnya, atau banyak ini kotak-kotak soalnya kita perbanyak lagi supaya semakin seru.
Dan dari hasil pembelajaran kita, sekali lagi Pak Guru berharap ini supaya menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa lebih serius, lebih baik dalam belajar lagi. Akhirnya Pak Guru menutup pembelajaran pada pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillah dan terima kasih atas perhatian dari anak-anakku semua. Kita tutup pembelajaran. Pak Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Oke, kita lanjutkan. Baik. Soalnya langsung dikumpulkan yang tadi.